Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nikmat Hidayat, ruang logika yang tidak tunduk pada kekuasaan dan tidak percaya pada basa-basi politik. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak Anda berpikir, bukan sekedar menerima berita, tapi berpikir. Karena berpikir itu tidak bisa dilarang, meskipun kadang dianggap mengganggu kekuasaan. Dan hari ini yang mengganggu pikiran kita semua adalah rupiah ambruk. Dolar tembus 17.000 rupiah. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang akan paling merasakan dampaknya? Realita ekonomi hari ini. Kita mulai dengan fakta. Hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh angka psikologis 17.000 rupiah. Ini bukan hanya angka, ini adalah sinyal. Sinyal bahwa ada ketimpangan struktural dalam ekonomi kita. Rupiah ambruk karena kepercayaan investor internasional goyah. Bukan karena mereka benci Indonesia, tapi karena mereka rasional. Mereka lihat data, mereka lihat kebijakan fiskal yang boros, utang yang menumpuk, dan ketidakpastian politik. Jadi APBN kita ini baru 2 bulan jalan, tapi udah boncos 31,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin ayam geprek punah tuh ayam. Sekalian kasih sambal level 10 biar panasnya mirip situasi keuangan negara. Tapi tenang, kata Bu Sri Mulyani, ini bukan rugi, cuma defisit. Ya kayak kita habis dapat THR, terus belanja sana sini buat gebetan, tiba-tiba sadar kasih sayangku sudah diborong, tapi kamu terus berbohong. Ketika pendapatan cuma 316,9 triliun rupiah, belanja negara tembus 348,1 triliun rupiah. Oh, wow. Mirip belanja online di tanggal tua, dompet sudah kosong, tapi tetap check out pakai pinjol. Tapi tenang, defisit ini bukan berarti negara kita bangkrut. Ini cuma strategi fiskal. Sabar aja lagi, nanti juga ada rezekinya masuk, ya. Ingat, uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa batalin hukuman mati. Di Vietnam. Iya. Tetap semangat, karena hidup itu seperti APBN, kadang defisit, kadang surplus. Kalau nggak punya duit, pinjam dulu 100. Pemerintah gagal mewakili nalar ekonomi. Kekuasaan hari ini tidak berpikir secara jernih. Mereka sibuk memoles citra, sibuk menutupi krisis dengan jargon. Dibilang ini cuma faktor global. Tapi kalau begitu, mengapa negara lain yang juga kena dampak global bisa lebih stabil? Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam tak seberantakan kita. Jawabannya, karena mereka punya kepemimpinan yang berbasis pengetahuan, bukan pencitraan. Saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Iya, kalau harga cabai mahal jangan makan yang pedas. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Dampak nyata ke rakyat kecil. Sekarang kita lihat dampaknya. Siapa yang menderita? Ya rakyat kecil. Mereka yang setiap hari membeli kebutuhan pokok. Ketika dolar naik, harga impor naik, bahkan pangan, obat-obatan, bahan bakar, semua ikut naik. Dan rakyat tidak bisa melawan. Mereka hanya bisa bertanya, kenapa gaji saya tetap segitu, tapi harga cabai melonjak? Dan pemerintah tidak menjawab, mereka hanya mengalihkan. Rupiah udah tembus 17.000 per USD per hari ini. Waktu baru-baru dilantik, Prabowo bilang mau dorong nilai tukar rupiah jadi 5.000 per USD. Gue udah pernah bantah pakai argumen, pakai analisa, itu gak mungkin. Tapi kaum baterai kembung marah-marah, katanya gue pesimis lah. Padahal ini bukan soal pesimis atau optimis, logis atau tidak logis, realistis atau tidak realistis. Dia jelas tidak logis dan tidak realistis. Terus bisa-bisanya Prabowo dengan pedenya ngomong begitu. Apakah dia ngelantur atau ngibul?
Dimensi politik di balik rupiah melemah. Jangan kira ini semata-mata ekonomi. Ini juga politik. Karena ekonomi tidak pernah netral. Ketika kekuasaan terlalu terkonsentrasi, ketika kebijakan hanya menguntungkan oligarki, maka ekonomi akan timpang. Melemahnya rupiah adalah cermin dari lemahnya moral kekuasaan. Karena kekuasaan yang kuat bukan yang bisa membangun IKN, tapi yang bisa menjaga harga sembako tetap stabil di pasar tradisional. Solusi mungkin, tapi tidak mudah. Apakah ada solusi? Iya, ada. Tapi butuh keberanian. Pertama, transparansi. Kita butuh pemerintah yang jujur mengatakan, ya, ekonomi kita sedang bermasalah. Kedua, reformasi struktural. Hentikan proyek-proyek mercusuar. Fokus pada UMKM, sektor real, pertanian, dan pendidikan. Ketiga, kembalikan tuh akal sehat dalam kebijakan. Jangan lagi ekonomi dijalankan oleh buzzer dan influencer, tapi oleh orang-orang yang mengerti angka dan etika. We walk the talk, not only talk the talk. 2 tambah 10 13 ya. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, yang bisa kita lakukan sebagai warga negara adalah melawan kebodohan dengan berpikir. Kita tidak bisa mengganti kurs rupiah, tapi kita bisa mengganti cara berpikir. Jangan sampai tertipu narasi. Jangan dikendalikan propaganda. Ketika Anda berpikir kritis, Anda sedang melakukan perlawanan yang paling berbahaya terhadap kekuasaan yang korup. Rupiah mungkin jatuh, tapi nalar kita jangan ikut jatuh. Karena selama kita masih bisa berpikir, kita masih punya harapan. Dan ingat, akal sehat tidak butuh izin untuk hidup. Kekuasaan tanpa akal sehat adalah ilusi, dan ilusi itu mahal harganya. Rakyat yang menanggungnya. Saya Nikmah Hidayat. Sampai jumpa di ruang logika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.